Kita jumpa lagi di video Happy Inspira. Video yang harapannya bisa menemani kamu untuk jadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia. Bagaimana? Apakah kamu sedang merasa sedih? Gak apa-apa kalau kamu sedih. Sedih adalah perasaan yang tidak bisa dihindarkan. Karena namanya hidup, gak semua yang ada di dunia ini seperti maunya kita. Kadang kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dari situ hati kita jadi senang. Kadang kita mengalami masalah, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, dari situ hati kita menjadi sedih. Kita sejak kecil diajari bahwa namanya hidup itu ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih, iya kan? Setelah kita bisa mengikhlaskan, setelah kita bisa menjernihkan kembali pikiran akal sehat kita, setelah kita punya pijakan yang kokoh untuk mulai melangkah lagi dalam hidup, apa yang pertama-tama perlu kita lakukan? Bagaimana supaya hidup kita bisa lebih baik? Bagaimana supaya hidup mulai dari sekarang jadi lebih bahagia? Iya, masalah tidak bisa kita hindarkan, pasti ada saja yang muncul. Tapi fakta bahwa banyak orang-orang yang hidupnya lebih baik dari kita menandakan ada yang perlu kita rubah, dan kita karena ada di tangan kita sendiri. Sepakat ya? Di Indonesia ini ada doktrin seakan-akan kita harus menerima semua orang di sekitar kita, harus bisa berteman dengan siapa saja, tidak boleh pilih-pilih, harus kuat hidup di lingkungan seperti apapun. Seakan-akan kita ini sombong bener kalau kita memilih-milih teman dan memilih-milih lingkungan. Apakah doktrin ini betul? Salah. Salah besar. Cobalah perhatikan dengan detail setiap cerita tentang orang yang dulunya susah, menyedihkan, kemudian hidupnya menjadi bahagia. Perhatikan orang yang tadinya malas, kemudian berubah menjadi orang yang rajin, bersemangat. Perhatikan orang yang tadinya sering mengeluh, kemudian berubah menjadi orang yang lebih berpikiran positif dan lebih kuat spiritualitasnya. Apakah kamu melihat pola umum yang biasanya terjadi? Perubahan nasib, perubahan kebahagiaan selalu diawali dengan perubahan pergaulan, perubahan lingkungan. Kebahagiaan itu bukan cuma fenomena personal, ini fenomena lingkungan. Silah Mirgain, profesor kesehatan mental dari Wisconsin University, mengatakan bahwa ada fenomena yang disebut ripple effect. Kata-kata, tindakan, dan bahkan perasaan manusia mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Riset tentang perilaku emosi manusia dan lingkungannya secara konsisten mengamini hal ini. Bahkan para nabi dan orang suci pun mewanti-wanti tentang bahayanya salah memilih teman. Emosi dan perasaan ini menular. Kamu berada di sekitar orang-orang bahagia, kamu jadi ikut bahagia. Ada di lingkungan yang penuh syukur dan sukacita, kita jadi kebawa ikutan penuh syukur. Sebaliknya, kalau kita ada di lingkungan yang suka gosip, suka ngomongin orang, senang ngomongin masalah, maka kita pun jadi ikut terkena penyakit-penyakit menular tadi. Kamu bisa saja dulunya orang yang sangat bahagia, penuh syukur tiap hari, tapi kalau lingkungan kita toksik, kita tidak sadar sejak kapan itu terjadi. Tahu-tahu kita merasa hidup kita sempit, banyak masalah, sering kesal, sering merasa sedih, sering marah-marah. Kita adalah 5 orang terdekat kita. Memilih lingkungan sering dipahami sebagai sombong, tidak peduli, individualis. Padahal dalam kehidupan manusia sejak dulu kala, orang-orang paling bijaksana selalu menekankan kuatnya faktor lingkungan. Man is a child of his environment. Manusia adalah anak dari lingkungannya. Kita ingin menjadi anak manusia yang seperti apa? Maka pilihlah lingkunganmu sendiri dengan sadar. Cobalah lihat kembali, siapakah 5 orang yang paling dekat dengan kamu sekarang? Apakah mereka orang yang menularkan getaran baik kepadamu? Ataukah mereka orang-orang yang hobi mengeluh, misah-misuh, dan cuma membicarakan masalah saja? Apakah mereka orang yang respek kepada orang lain, ataukah cuek banget sama orang lain? Kalau kena batunya, baru nyalain orang lain. Dirinya sendiri nggak pernah salah pokoknya. Itulah ciri-ciri orang toksik zaman sekarang yang mungkin berdampak negatif juga kepada kamu. Sudah jelas-jelas lingkungan itu mempengaruhi kita, ngefek ke emosi kita, ngefek ke nasib dan keberhasilan kita. Tapi memilih-milih lingkungan dianggap lebay. Heran kan? Itu yang bilang siapa? Pasti bukan orang yang tepat untuk jadi lingkungan tempat kamu tumbuh bahagia.
Kembali ke melihat 5 orang terdekat kita. Sekarang kita mau tanya sekali lagi. Kalau 10 tahun lagi kamu masih dengan 5 orang terdekat ini, kira-kira akan seperti apa kondisi kamu? Saya mencoba mengingatkan, lingkungan kita selalu lebih kuat daripada diri kita sendiri. Kita adalah 5 orang terdekat kita. Mari kita berdamai dengan hukum alam ini. Mari kita memilih dengan sadar lingkungan terdekat kita. Nanti setelah kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang sudah sedikit lebih bahagia dibandingkan sekarang, kamu akan punya kesempatan lagi untuk mengajak teman-temanmu yang lain. Nanti kamu bisa jadi teman yang membuat teman-teman lamamu lebih keren dan lebih bahagia. Bener juga kan? Tapi bagaimana kalau kita nggak dapet lingkungan yang baik? Kamu ini heran saya kok masih nggak sadar-sadar juga. Kita ini hidup gak cuma di dunia offline. Coba mulai dengan lingkungan terdekat kita di dunia online. Apa 5 akun yang paling sering kita lihat? Apa channel YouTube yang paling sering kita tonton? Apakah bikin kita jadi semangat? Ataukah bikin kita minder, merasa rendah, merasa hidup kita nyampah? Bersyukurlah saat ini kita punya me time, saat kita punya private time untuk membenahi diri. Ikuti terus video dari Happy Inspira, karena ketika kamu mengetahui video demi video yang kami upload setiap harinya, tanpa kamu sadari, sedikit demi sedikit, kamu sudah jadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia. Karena ini tentang kebiasaan. Jangan sampai kamu ketinggalan satu video pun yang kami upload di channel Happy Inspira. Tekan tombol subscribe.